Assalamualaikum warahmatullahi. Jaro 12 atu jemalah, jaro lon siplo di atu ule, mengahlun lake kewari lingkah. Karena salam Nabi kan sunnah, jaro tamu masyarakat mulia, mulia warih ranup lampuan, mulia rakan mameh suara. Dengan bismillah awailun pupun, lun lake ampun segala desya, segala puja muabarabun ke Rasulullah. Selawat tabah Assalamualaikum intan payung alun dilalun alun tamong betul nan tamong lamsung intan bulan alun dilalun alun jabri adohai lun jabri salam tan bulan dilagam ke Kelaka kaum Budai ke kaum lingka ayu mata dilaga mata dilata-lata maja hai cuda bangna tamong lamsu tanah bulan dilaga empat lapapat palapapat palam karena hai salim tan mulan dinabikan hai sunnah hai jaro ta tamu matamu masyarakat syarat mulia ranup ka mau beri dodai di bapa ne pajo hana kamu bo jangan dalam karena hai salim tan bulan dinabikan hai sunnah hai jaro ta tamu matamu syaratmu syarat mulia ranup ka mau beri dodai di bapa ne pajo hana kamu bo jangan ada bintang rat hey di belang gasilangon sayang di belang Wei malam-malam hai Syam sorot nyan hai bungang kemang aduh halanku menari la polem hai la dodi
Di belang bacut bertajam, di belang di nyan laut sinu na pera hela dalim salam penghabisan raja di nyan laut ke sini laut. Bunga cempaka di desa seberang, dijual orang harum baunya. Assalamualaikum saya ucapkan, pembuka salam untuk semua. Burung merpati terbang sepasang, hinggap di dahan si kayu jati. Berjumpa kita pemirsa sekalian dalam obrolan budaya malam ini. Selamat malam pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Bahagia sekali pada malam ini. Saya Cut Zahrita dari RRI Banda Aceh kembali bisa bersama Anda di acara obrolan budaya. Pemirsa dan pendengar di mana saja berada, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 2 orang narasumber dan 2 orang pemain sedati. Segera saja saya perkenalkan narasumber yang pertama, Saudara Haris Muharram. Beliau sebagai praktisi sedati. Assalamualaikum, Saudara Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Narasumber kita yang kedua, Saudara Muhammad Rifa Syahputra. Beliau sebagai Anik Cahi. Assalamualaikum Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 penari sedati. Yang pertama Fadlan Auliananda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua Safrizal. Assalamualaikum. Kedua penari sedati ini adalah mahasiswa ISBI Aceh. Baik pemirsa dan pendengar di mana saja berada, sedati adalah sebuah tarian yang sangat agresif, sebuah tarian yang indah dan kompak. Tarian ini merupakan salah satu dari sekian banyak seni tari di Aceh yang berkembang dan masih ada sampai saat ini. Baik pemirsa dan pendengar, sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik kita hari ini, seni tarian sedati, kita akan berbincang dulu dengan narasumber kita, Saudara Haris. Saudara Haris, tadi kita sudah menyaksikan penampilan tari sedati yang sudah diperagakan tadi oleh 2 penari kita, yaitu Fadlan dan Safrizal. Bisa diceritakan sedikit tentang tari sedati yang sudah kita saksikan bersama? Ya, pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Nah, dalam kesempatan ini bolehlah kami sedikit sharing untuk tarian sedati. Ya, tarian sedati ini seperti yang sudah Anda saksikan tadi adalah tarian yang begitu bersemangat, bergemuruh. Karena memang tarian ini juga merupakan pada awalnya juga sempat bisa dikatakan sebagai tarian perang juga, pembangkit semangat juga, media syiar juga. Jadi gerakan-gerakan yang ditampilkan begitu dinamis dan energik, dengan kostum yang mungkin terlihat sederhana, tapi ini juga memberikan pesan-pesan khusus bagaimana kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan di samping itu juga keunikan tari sedati ini juga tidak banyak kita dapati ada di tarian lain tentunya. Jadi dengan derap langkah dan tepukan-tepukan di bagian tubuh, yaitu body musik juga, dan juga ada petikan-petikan tangan menjadi ciri khas yang ditampilkan dinamis dan penuh maksud dan tujuan juga tentunya, tidak hanya sebagai media hiburan semata. Iya. Begitu. Iya. Baik, saya ke Saudara Rifa ini sebagai Anik Cahi. Yang tadi sudah kita saksikan bahwa beliau sudah melantunkan beberapa kalimat-kalimat dalam tarian sedati tadi.
Nah, bisa diceritakan arti daripada syair yang sudah disampaikan tadi, Rifa? Ya, arti dari syair awal tadi itu melainkan salam pembuka dan salam pembuka bagi penari. Jadi biasanya salam pembuka ini dinyanyikan ataupun bisa dikatakan sebagai sandi ataupun tandanya masuk 8 penari ini, yang dimana hari ini hanya diperagakan oleh kedua penari saja, gitu. Iya. Baik, kita langsung ke Saudara Haris ini. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Anik Cahi, Iya. apa yang sudah dilantunkan tadi dalam tari Sedati. Kita berbicara dengan Sedati ini tentunya bukan satu tarian yang baru, tetapi satu tarian yang sudah lama dan sudah begitu melekat di hati masyarakat Aceh. Nah, kami ingin tahu nih, Saudara Haris, asal usul istilah Sedati ini dari mana? Iya, dari berbagai referensi yang sudah kami pelajari, Iya. istilah Sedati ini sangat dekat dengan syahadatain, yang itu juga sebagai ciri khas masyarakat Aceh yang memang religius sekali, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan tidak akan terlepas dari unsur-unsur agama. Jadi kalau di Aceh itu ada ungkapan adat ngon hukum legezat ngon sifat. Nah, jadi apapun kegiatan masyarakat adatnya itu selalu bersandarkan kepada hukum-hukum syariah yang berlaku. Untuk sejarahnya mungkin bisa sedikit saya ceritakan. Dokumentasi yang tertua yang dapat kita himpun itu adalah pada zaman penjajahan dulu. Sebelumnya mungkin sudah ada, karena kita melihat juga ada beberapa gerak-gerak yang bisa dikatakan menirukan alam, yang memang itu juga menjadi ciri khas masyarakat yang sudah lampau sekali. Bahkan sebelum penjajahan itu ada juga potensinya sudah ada, tapi itu belum bisa kita pastikan, masih kita perdalam lagi. Dokumentasi terakhir juga sangat sinkron dengan fungsi Sedati ini sendiri, sering dijadikan sebagai sandi atau sebagai aba-aba, bagaimana tentang keberadaan para penjajah, juga bagaimana apa yang harus dipersiapkan, dan lain hal sebagainya di samping pesan-pesan yang ingin disampaikan tentunya. Begitu, Kak. Ya, baik, Saudara Haris. Tadi sudah disampaikan bahwa Sedati ini merupakan satu tarian yang disampaikan syair-syairnya itu merupakan syair-syair yang ada hubungannya dengan agama atau syariat. Bisa disampaikan contohnya seperti apa itu, Saudara Haris? Iya, untuk identifikasi itu sebenarnya sangat mudah sekali, seperti yang sudah diperagakan oleh teman-teman tadi. Dari bukanya saja juga sudah Assalamualaikum. Iya. Iya, itu dia. Jadi dari situ juga sebagai karakteristik yang sangat umum bahwa tetap ada salam pembuka dalam kesenian Aceh, dalam tarian Aceh, dan juga Sedati ini tentunya. Jadi selain itu nanti juga ada ya edukasi-edukasi, syahadat, bahkan di dalamnya juga nanti bisa saja diangkat kisah-kisah Islami yang untuk jadi pelajaran untuk anak-anak generasi muda tentunya. Iya. Saudara Haris, apakah ada satu ketentuan, misalnya dalam acara tertentu misalnya ditampilkan Sedati itu, apakah yang disampaikan dalam syair-syair Sedati itu ada kaitannya dengan acara tersebut? Oh ya, tentu saja. Untuk berbicara improvisasi, sebenarnya anak Syahi ini juga punya kebebasan yang cukup luas, dan juga mereka juga punya kemampuan untuk merangkai kata-kata dengan susunan sanja yang juga dapat, tapi juga ceritanya juga memberikan kesan tersendiri untuk momen-momen yang sedang berlangsung tentunya. Iya. Jadi bisa juga saya perjelas di sini, sebelumnya Sedati mungkin lebih secara kegiatan sosial ya. Dia memang benar-benar lahir di masyarakat, juga jadi pola komunikasi masyarakat, dan hari ini juga dipakai dalam acara seremoni-seremoni. Jadi fungsi Sedati ini dan pesan-pesannya juga bisa sangat luas cangkupannya, begitu. Iya. Baik, saya ke Muhammad Rifa ini. Tadi kita menyaksikan penampilan Sedati cuman dengan 2 personil. Biasanya idealnya ini berapa personil dalam tari Sedati ini, Rifa?
Ya, kalau biasanya dimainkan tuh yang umumnya sesuai dengan rukun tuh ada 8 penari dan 2 anak syahi gitu. Iya. Jadi masing-masing itu tugasnya bagaimana? Ya, dalam 8 penari ini terdapat satu yaitu syekh. Iya. Syekh itu tugasnya sebagai pemimpin dalam tarian tuh. Setelah itu di sebelah kiri syekh ada yang namanya apid. Apid. Apid syekh itu istilahnya tuh wakil dari pemimpinnya di barisan itu. Jadi katakanlah misalnya syekh lupa akan suatu gerak ataupun syair, maka apid akan mengambil alih dari syekh tersebut. Gitu. Apid ini berarti di antara ya. Kalau bahasa Aceh itu apid itu di antara. Iya. Jadi sebelah kanan juga ada cahi, sebelah kiri juga ada cahi. Iya. Jadi di tengah-tengah itulah yang disebut apid. Mungkin bisa lebih perjelas. Jadi kalau dari depan posisinya itu yang pertama itu ada apid kanan, ada syekh, ada apid atau kiri. Apid kiri dan ada apid belakangnya lagi. Jadi apid di sini bukan si apidnya yang diapid, tapi mereka yang mengapid syekh untuk mendukung. Iya, itu dia tadi kepemimpinan. Dia juga Anik cahi tadi ya. Syekh. Apa beda syekh dengan anik cahi? Iya, ini yang paling sering keliru ya. Iya. Jadi sebenarnya syekh itu adalah pemimpin. Iya. Mungkin dalam permainan kita contohkan dalam kesenian lain seperti rapai, syekh ini juga sebagai pembawa syair. Jadi kalimat kata syekh ini terlalu melekat pada orang yang membawakan syair, sehingga ada kesalahpahaman seakan-akan yang membawakan syair itulah syekh. Sebenarnya itulah anak syahi dan syekh adalah pemimpin. Kalau dalam hal ini Sedati adalah yang dari depan kita melihat, dia adalah yang di depan dan nomor 2 dari kiri pandangan kita. Itu dia mungkin yang perlu kita perjelas. Begitu juga di kesenian lain seperti yang mungkin ada kesenian-kesenian yang duduk berbanjar. Banyak yang berpikir syekh adalah yang bernyanyi atau yang membawakan syair. Sebenarnya syekh ada di dalam barisan. Kasusnya itu beda dengan rapai, dia dalam barisan dan dia membawakan syair, syekh juga. Jadi lain karya, lain jenis kesenian, lain pula ininya ya, identifikasinya. Identifikasinya betul. Betul. Saya ke pemain Sedati ini, Fadlan. Ini kalau bisa kami ketahui sejak kapan ini berkecimpung dalam tarian Sedati? Baik, saya mulai ikut gabung Sedati pada kelas 6 SD. Sudah lama sekali? Sudah lama, tapi bisanya saya awal tampil di kelas 2 SMP. Jadi selama 2 tahun, setiap seminggu 3 kali saya latihan sampai 2 tahun baru saya dikasih tampil oleh pelatih saya. Iya. Kalau misalnya dalam belajar tari Sedati ini, Fadlan cuman tari Sedati aja yang sering ikut latihan atau ada tari-tari yang lain? Ada yang lain juga. Dibandingkan dengan tari yang lain, mana lebih mudah untuk dilakukan atau dimainkan Sedati dengan yang lain? Kalau dengan yang lain bedanya kalau seperti geleng, saman, dia kan duduk nih. Jadi yang bergerak cuma dari pinggang ke atas, sedangkan susah di Sedati dia dari kaki sampai kepala main semua dan berpindah-pindah posisi. Bergerak semua? Iya. Iya. Baik, saya ke Safrizal. Sejak kapan nih Safrizal mulai bermain Sedati? Kalau saya termasuk lambat mulainya, karena di tahun 2016 atau 2015 udah mulai mempelajari Sedati dan lebih dimantapkan lagi waktu kuliah di ISBI. Dan Fadlan juga salah satu yang mengajari saya untuk gerakan-gerakan Sedati yang saya tidak paham. Dia juga ada yang mengajari beberapa. Baik, Safrizal. Tadi waktu kami saksikan penampilan Sedati yang diperagakan tadi, sepertinya sangat energik dan sangat merasa capek karena kita harus bergerak seluruh tubuh. Nah, bagaimana perasaan Safrizal? Apa yang dirasakan di saat tampil Sedati yang maksimal? Tentu kalau capek ya memang capek karena kita bergerak dari ujung kaki sampai ujung rambut. Cuman kenikmatan yang didapat dari situ yang lebih
puas dari Ijal sendiri, begitu. Iya. Baik, tadi sudah disampaikan Fadlan, Safrizal tentang tari sedati ini. Saya ke M. Rifa. M. Rifa juga sudah lama ini di sedati, sudah lama belajar tari sedati. Ya, kalau sedati Ripa baru belajar di kelas 1 SMA. Ya, kalau tarian lain, tari tradisional Aceh ini biasanya menggunakan iringan musik yang lain. Kalau tari sedati ini hanya dengan petikan jari atau? Ya, kalau sedati lebih ke musik tubuh. Iya. Musik tubuhnya itu ada di ketipan tangan jari sama pukulan dada, gitu. Iya, cuman itu dua. Cuman itu aja. Iya, jadi kalau misalnya penari itu lengkap, bukan seperti tadi karena lengkap penarinya, berarti suara musik yang didengar itulah petikan jari dari pemain, yang bisa didengarkan oleh penonton. Iya. Baik, Saudara Haris, sudah kita dengarkan tadi tentang sedati ini, berasal asal usul dari mana, sejarahnya bagaimana. Nah, sedati ini kalau di daerah Aceh 23 kabupaten kota, ini ada daerah-daerah yang mempunyai tariannya sendiri masing-masing. Ada tarian khas daerah ini, misalnya kabupaten ini punya tarian khas sendiri. Nah, kalau sedati ini dari mana? Aceh bagian mana ini, Haris? Ya, untuk perkembangan Aceh sedati ini sangat dominan ada di wilayah Pidi ya. Iya. Wilayah Pidi juga menyebar ke seluruh wilayah pesisir, bisa dikatakan seluruh karena hampir mencakup semuanya. Namun yang bisa kita teliti lagi hari ini bahwa apa yang lahir di Pidi ini belum tentu sama apa yang berkembang di daerah Aceh Utara, daerah Aceh Timur, juga mungkin ke bagian barat selatan juga. Jadi dia dari satu akar, namun sedati ini punya ikatan yang simple, tidak terlalu rinci ikatannya. Dia secara umum saja, secara rukun dia diikat, secara bentuk umumnya juga terikat. Namun detail-detail bagaimana perkembangan syairnya juga dan bagaimana perkembangan permainan-permainan di dalam pola lantai sedati juga itu terus berkembang. Bahkan dalam sedati itu kalau memang ada rukun yang namanya saman, saman itu juga bisa puluhan. Nah, jadi rukunnya diikat dengan nama saman, tapi saman ini sendiri bisa terbagi pada puluhan lagi dan masing-masing itu juga didukung dengan stylenya dari wilayah yang masing-masing juga dengan kebiasaan komunitas-komunitas setempat juga untuk bersedati. Iya, tarian saman tadi sudah disinggung Saudara Haris. Tentunya tarian saman ini juga satu tarian yang sudah cukup terkenal di dunia. Betul. Jadi sedati dengan saman ini di mana perbedaannya? Ya, ini juga satu hal yang penting untuk kita sampaikan. Saman seperti yang kita ketahui secara umum kalau kita searching di berbagai mesin pencari di internet, tentu akan muncul sebuah karya tarian yang bentuknya itu duduk berbanjar, dimainkan oleh laki-laki yang berasal dari dataran tinggi Gayo, yang hari ini juga sudah mendapatkan predikat warisan tak benda dari UNESCO tentunya. Betul. Iya, di sini juga perlu kita clearkan bahwa nama tari saman atau saman Gayo ini memang identik sama tarian yang sama-sama kita ketahui itu. Namun perlu diketahui juga bahwa semua kegiatan, ya contohnya bersedatikah itu juga termasuk kategori saman dalam kajian bahasa. Nah, itu sering kali disampaikan mungkin waktu masyarakat Aceh yang orang-orang tuanya dulu sering mengajak, ayo kita nonton orang musaman. Musaman, iya. Kalau bahasa Jak takalan orang musaman. Nah, bahasa Indonesianya ayo kita nonton orang musaman. Musaman di sini memang secara bahasa saman itu 8, tarekat samaniyah juga itunya 8, penari sedati juga 8, dan rukunnya yang pakemnya juga 8. Nah, itu dia dari saman tadi. Jadi kalaupun dikatakan sedati ini adalah saman juga bisa, namun tolong kita lebih teliti lagi, pisahkan ini konteks penamaan atau konteks bahasa. Itu dia. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalau orang bilang sedati ini saman, boleh-boleh saja, tapi namanya sedati, konteks bahasanya saman atau mesaman bersama-sama tadi itu. Iya. Kalau syairnya?
Syair saman dengan syair sedati. Iya, kalau syair saman gayo, saman gayo itu pakai bahasa gayo ya udah pastinya. Nah, dan kalau untuk syair sedati itu pakai bahasa Aceh. Nah, namun perkembangannya ya kalau memang mau diganti dengan bahasa Inggris juga ya silakan. Karena ini juga adalah media sosialisasi ya. Kita punya kesenian, kita punya kekayaan, sebisa mungkin menjadi media untuk kita menjalin komunikasi dengan masyarakat dunia seluas manapun gitu dia. Iya, luas sekali. Iya, bukan tentu hanya saja. ditampilkan di Aceh, di tempat lahirnya Sedati. Iya, tentu saja karena seni adalah bahasa yang universal tentunya. Kan? Iya, mudah sekali disampaikan melalui seni. Betul iya, sekali. Baik, saya ke M. Rifa. Mengenai Sedati ini tentunya ada satu ciri khas. Setiap tarian yang ada di Aceh ini tentu masing-masing punya ciri khas sendiri. Nah, kalau Sedati ini, ciri khas Sedati ini bagaimana, Rifa? Ya, kalau ciri khas Sedati sendiri yang paling menonjol tuh ada di tepukan dada sama petikan jari tadi. Tapi ada satu lagi yang lebih menarik. Seperti kayak tadi Syekh. Nanti akan ada ditampilkan. Syekh itu akan ada improv dengan gaya dan ciri khasnya sendiri. Nah, di Syekh ini beda Syekh, beda gayanya. Gitu. Jadi ada tim lain nanti yang bertunang. Bertunang itu berlaga. Jadi setiap Syekh ini, masing-masing Syekh ini dia menunjukkan kegagahan dia melalui ciri khas dan keunikan dia sendiri gitu. Berarti penari Sedati ini harus mengikuti alur yang diciptakan oleh Syekh. Kalau alurnya penarinya ini tidak boleh mengikuti langkah Syekh karena Syekh ini bebas. Syekh dia tidak berpatuk dengan penari lain, melainkan penari lain yang harus ikut apit. Nah, tugas apit sebelah kiri Syekh inilah sebagai gerak dasarnya dari Sedati itu tersebut. Gitu. Baik, untuk lebih jelas tentang tarian Sedati ini, pemirsa dan pendengar, kita akan saksikan kembali dua penari Sedati yang kami tampilkan berikut ini. Yan mata bu labu lise ada jarab labu tajam. Lambu kon le sayang adolon kalon pade lam di pot la angin gle ador ba mula timpa Ngen mata beli sejaro bula tajam Hamsakin ngelangan senang lentu dalam hati dalam hana lun lahi bau urung lingkah. Hai wala maha ikrung tang selahi wahi wala maha. Di Gunung Rawa saudara serba malim. Hai galak tak cicem, hai polem pajobo muda. Hai bapun mupakat hanjut hantatim. Hantim udalim polem tak pedengeda. Hai pakon bang. Hai hanco mandum harapan impian bahagia
ulun hudip sengsara jiwa badan merana. Hai memang kepeoi gatanan setia, tapu cinta oi suci ngan mulia. Hai memang kehendak Tuhan hati getanya dua. Bersabarlah, maafkanlah oh Dinda. Hai bukan le sayang, hai sayang alon kalan pade. Hai dipot angin glebo hati rebah metimpa. Hai sakit dengan senang alon tenelam hati. Hai hanalon lahi bong hati ba orang engka. Hai la la la. Hai Acehnya daerah rincung tempat lailon ujung pulau Sumatera. Aceh Sabila Majaya, Aceh Sabila Majaya. Ai melabuh mar pahlawan syahid dalam perang lawan Belanda. Aceh Selatan Tengku Cut Ali Cukup Sojoli ngongka samudra. Aceh Selatan Tengku Cut Ali Cukup Sojoli ngongka samudra. Hai Acehnya daerah rincung nama lailon ujung pulau Sumatera. Aceh Sabila Majaya, jaya 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 jaya. Aceh Sabila Majaya, jaya 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 jaya. Aceh Sabila Majaya. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, itulah tadi penampilan penari sedati yang sudah kita saksikan bersama. Tentunya banyak syair-syair yang disampaikan dan gerakan-gerakan tadi sudah kita saksikan bersama pemirsa dan pendengar. Tentunya dari gerakan-gerakan dan syair-syair yang disampaikan tadi penuh makna yang tersirat di dalamnya. Baik, saya ke Saudara Haris. Tadi kita sudah melihat penampilan sedati yang begitu energik, yang begitu bersemangat. Nah, tentunya dari gerakan-gerakan yang sudah diperagakan oleh penari sedati tadi mengandung makna-makna yang indah atau makna-makna yang bagaimana ini? Seperti tepukan tangan, kemudian ada pukulan dada di agak ke bagian perut sedikit. Ini maknanya seperti apa nih, Haris? Ya itu dia tadi seperti yang kita tahu sama-sama bahwa dalam sebuah karya terutama tari itu jadi ada gerak murni, ada gerak maknawi. Jadi ada gerak yang tujuannya untuk tujuan estetis, keindahan dan ada juga yang memiliki arti-arti. Boleh dilihat tadi ada gerakan yang sifatnya kolaborasi seperti hampir menabrak. Itu kan kalau kita lihat seperti ayam jago yang sedang berlaga ya. Ini juga jadi dari sejauh kajian yang sudah kita coba dapatkan bahwa istilahnya peniruan dari bentuk ke alam ini tadi itu sangat kental, terutama di bagian ini seperti ayam yang berlaga itu tadi. Makanya juga di sini ayam jago itu ayam laga juga terkesannya punya keperkasaan gitu ya, kekuatan juga, dan di situ juga punya nilai yang mungkin tidak ini ya, sedati ini bukan cerita yang runut, bukan runut setelah ini adalah ini adalah ini adalah ini, tidak begitu. Jadi tidak ada urutan begitu ya? Iya, urutannya dia diikat dari rukun, tidak dari rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa mungkin kita akan lihat kalau tarian Aceh itu banyak yang lahir di tahun ini ya 80-an setelah kemerdekaan lah bisa kita bilang. Nah, itu mungkin orang bercocok tanam padi itu juga sudah runut, mulai dari keluar rumah bagaimana membersihkan lahan. Sedati ini memang sangat klasik sekali bentuk-bentuknya. Klasiknya ini juga kita lihat ada pemaknaan yang memang mirip sekali. Nanti ada juga lagu-lagu yang bercerita tentang orang ke sawah juga ada. Namun secara umum kita tidak melihat sedati ini adalah sebuah tarian yang utuh rangkaian peristiwanya. Nah, dia bisa disisipkan, bisa juga nanti dipenggal sebagiannya gitu. Nah, dan untuk tepukan dada itu tadi selain sebagai musik tubuh tadi, juga dia juga sering digunakan sebagai kode. Ini juga kode kalau dalam tarian teknisnya dia sering syeh.
memberikan kode pemukulan dada, lalu dilanjutkan oleh penari apik dan penari-penari lainnya. Di dalam keseharian bisa saja ini masih juga kita kaji lebih dalam lagi bahwa pukulan dada itu tidak cuma kode untuk teknis gerak tarinya saja. Namun seperti kita sudah bahas di awal bahwa sedati ini juga sudah ada di zaman penjajahan. Teknis pukul dada ini juga bisa memberikan sandi-sandi tertentu di tengah-tengah masyarakat, baik dari penarinya maupun masyarakat lain yang menyaksikan atau ada di sekitar tempat kejadian. Begitu. Baik, itu mengenai gerakan. Kalau mengenai kostum ini, pakaian yang dikenakan oleh penari sedati. Kalau kita lihat penari-penari tradisional lain di Aceh, ini tentunya banyak yang memakai pakaian-pakaian adat keseluruhan begitu ya. Tetapi kalau penari sedati ini memakai baju yang bukan mencerminkan adat atau kostum yang tidak mencerminkan adat, cuman sedikit saja memakai songket. Ini bisa dijelaskan, Saudara Haris? Oke, sebenarnya semua kesenian itu pada dasarnya dia lahir di masyarakat, tidak dengan setelan yang sifatnya fashionable sekali. Jadi memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Sedati ini juga kesenian masyarakat, kesederhanaannya bisa kita lihat. Perbedaannya mungkin dari tarian-tarian lain lebih banyak perkembangan dari sisi kostum. Sedangkan sedati perkembangannya ada, tapi mungkin lebih mengganti. Yang dulu bisa dipakai songket adalah kain sarung. Hari ini diganti dengan songket. Ikat kepala juga begitu, hari ini dibuat tengkuluk khusus. Yang dulunya juga itu adalah kain-kain yang dililit di kepala. Seperti kita mungkin bisa melihat foto-foto orang-orang tua kita zaman, bahwa memang selalu kemana-mana dengan penutup kepala. Bisa dikatakan dia dulu semua penari sedati dengan masyarakatnya juga tidak terlalu jauh berbeda secara tampilan. Dan hari ini karena juga kebutuhan tidak hanya lagi soal komunikasi di dalam masyarakat, ya ini juga kita berikan nilai-nilai estetis lainnya, dari penggunaan rencong sebagai aksesoris, ada ikat pinggangnya, ada songketnya, dan tengkuluk yang kita sepakati sama-sama hari ini dengan bentuk yang seperti ini. Nah, juga itu menambah nilai estetis tentunya. Iya, dalam grup sedati. Iya, tentu saja. Baik, Muhammad Rifah tadi sudah menyampaikan beberapa syair pada penampilan tari sedati. Bisa dijelaskan arti dari yang sudah disampaikan tadi? Karena tadi saya mendengarkan ada disebut pahlawan di situ, ada juga disebut lain-lain yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari. Seperti hana mungkin le mekawin dua, contohnya saya dengar tadi. Itu mungkin bisa dijelaskan, Rifah. Kalau di lagu cinta tadi itu terletak di ekstra. Ya. Jadi biasanya kalau orang dulu ekstra pada saat bertunang itu kan tidak mungkin membawakan lagu-lagu yang seperti yang kita bilang atau religius gitu. Jadi supaya penonton tidak bosan, agar terhibur, jadi dia membawakanlah lagu-lagu cinta seperti itu. Bisa juga dia mengarang di pentas. Jadi dia melihat ada orang yang duduk di pojok berdua-duaan, ya itu akan disindir gitu. Iya. Dimasukkan dalam syair sedati. Gitu. Terus yang di terakhir ada Lania. Lania itu menceritakan sejarah pahlawan Aceh. Gitu. Jadi kayak tadi kita bilang di Melabuh ada Teku Umar. Di Aceh Selatan ada Cut Ali. Gitu. Teku Cut Ali. Iya. Baik, begitulah pemirsa dan pendengar arti dari syair yang sudah disampaikan oleh Anik Cahi tadi pada penampilan penari sedati dalam sesi kedua. Baik, saya ke Fadlan. Fadlan, saya melihat tadi begitu energik Anda berdua menampilkan sedati. Seakan-akan kami ini nggak nampak lagi. Begitu semangatnya ya. Jadi background kita kan. Jadi background kami di belakang. Nah, saya ingin tahu ini Fadlan, apa sih yang dirasakan suka dan duka dalam belajar sedati ini? Sepertinya gerakan tadi, wah, sangat melelahkan ya. Ya, silakan. Oke, jadi kalau untuk suka dukanya latihan sedati itu, dulu saya latihan sedati bukan di semen, melainkan di kerikil, di aspal. Jadi kalau dulu itu kalau sekali salah dipukul pakai apa? Pakai rotan. Pakai rotan. Perjuangannya luar biasa ya. Ya.
kalau untuk soal latihan, misalnya latihan sedati udah mulai, saya telat itu pulang usah gabung lagi. Jadi perjuangan untuk bisa sedati ini panjang jalannya saya itu. Dan kenapa sekarang saya masih cinta dengan sedati? Bisa bisa dicek di seluruh Aceh ini bahwa yang bisa menarikan sedati nggak banyak lagi Bu Cut, gitu. Bisa dihitung jari gitu. Bisa dihitung. Kalau di Banda Aceh pun bisa dihitung. Mungkin kalau untuk Anik Syahi sendiri di Banda Aceh cuma 3 tinggal, yang mudanya nih. Yang tua ada 5 entah 6. Gitu maksudnya peminatnya nggak banyak. Mungkin kenapa nggak banyak? Karena mungkin event sedati cuma ada 5 tahun sekali, itu pun ada di PKA. Jadi kalau nggak ada PKA, sedati nggak ada gitu. Baik. Kalau Safrizal, suka dukanya di dalam belajar sedati apa dan bagaimana? Kurang lebih sama seperti Fadlan. Pernah juga seperti itu? Iya. Kena rotan. Mudah dikit. Kalau saya belum kena pukul rotan, hanya kena push up. Masih ringan ya. Cuman kalau belajar nggak di semen pernah juga sekali. Seperti itu. Baik. Ya mungkin boleh ditambahkan sedikit bicara proses ini tadi ya. Memang sebenarnya selain bisanya tadi, tapi adalah karakter yang ingin dibangun dalam kita berkesenian ini ya. Betul sekali, kalau memang ada disiplin sampai mungkin sahabat rotan ya, kalau hari ini mungkin melanggar HAM ya. Tapi itu tidak sama lagi dengan dulu dulu tuh hal yang lumrah itu. Jadi kalau memang pun dulu katakan tidak disedati, mungkin guru ngaji pulang, kenapa nangis? Juga sistemnya seperti itu. Seperti itu juga. Jadi pendidikannya memang keras, tegas juga sesuai dengan perkembangan pada saat itu yang hari ini juga sudah lebih lunak. Tapi memang proses sedati ini bisa dikatakan cukup sulit dan bisa dikatakan paling sulit ya dibanding tarian-tarian lain. Contoh Fadlan dari kelas 6 SD, kelas 2 SMP baru nampil. Ijal mulai di 2015, sedati baru selang berapa tahun kemudian baru bisa tampil. Lama sekali prosesnya. Lama sekali karena untuk menyesuaikan. Kan sedati ini kan bisa dilihat tadi memang mereka berdua tuh seperti mengalir saja. Padahal kalau kita lihat hitungannya itu akan bingung orang hitung. Apalagi kita sering konsumsi ya musik-musik yang sifatnya 4 ketukan, tuh, wa, ga, pat. Nah, kalau di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bisa begitu dia. Dia memang benar-benar mengalir. Untuk mendapatkan sinkron itu memang nggak mudah dan butuh kerja keras, butuh keseriusan dan kesabaran juga tentunya. Itu yang kita harapkan jadi ada dalam karakter pelaku-pelaku seni yang ada di Aceh dan seluruh Indonesia terutama juga kita harapkan seperti itu ya. Iya, baik. Kalau tentang sedati ini memang banyak orang yang suka, tetapi kadang untuk belajar sangat sulit karena butuh waktu yang lama juga tenaga ekstra seperti yang sudah kita lihat tadi. Baik, saya ke Rifa. Kapan saja Rifa acara sedati ini atau tarian sedati ini ditampilkan? Di acara-acara apa dan biasanya ditampilkan di mana itu? Ya kalau untuk festivalnya sendiri, kalau untuk kita katakanlah untuk bertunangnya itu udah jarang, hampir tidak ada sekarang. Ya, tapi kalau festival, kalau tingkat remaja itu tingkat SMA itu ada, tapi sekolah-sekolahnya ini yang kayak Fadlan tadi bilang kurang yang minat karena anak-anak zaman sekarang lebih suka ke kita katakanlah dance itu ataupun ke game lebih yang modern modern. Jadi perlombaannya itu paling event-event seperti PKA tadi 5 tahun sekali. Tingkat remaja kalau ada pun festival yang dibuat dari sekolah-sekolah ataupun pensi gitu kita bilang. Ya kayak gitu. Berarti dari yang kita dengarkan dijelaskan oleh Rifa tadi 5 tahun sekali itu rasanya waktu yang cukup panjang ya, yang cukup lama kita ingin menyaksikan penampilan tari sedati ini. Nah di tempat-tempat lain misalnya ada acara-acara seremoni, misalnya ada undangan-undangan dari tamu-tamu terhormat. Apakah ini pernah ditampilkan tari sedati? Kalau untuk penampilan seperti itu sering karena banyak juga yang minta
Misalnya nanti ada acara pernikahan, Ya. terus ada acara kepemerintahan, dan seperti acara kebudayaan gitu yang ada di Taman Budaya seperti itu. Ya. Tadi Rifa menyebutkan bahwa untuk anak-anak sekolah atau murid-murid siswa-siswa sekolah ini pernah difestivalkan Sedati. Untuk masyarakat umum, apakah sudah pernah dilakukan, Rifa? Sudah, itu ada di festival tingkat remaja di tahun 2006, terus di tahun 2003, Iya. yang 2006? 2006 dan 2003. Ada di YouTube. Kalau ingin disaksikan ya. Kalau mau dilihat. Iya, iya. Baik. Begitu menarik tentang Sedati ini, sehingga orang menantikan kehadirannya walaupun dalam durasi waktu yang lama. Baik, Haris, ini kita berbicara tentang personil dari Sedati ini. Tadi sudah disampaikan oleh Fadlan bahwa untuk menari Sedati ini tidak banyak lagi personilnya. Betul. Ini susah untuk merekrut tenaga-tenaga baru atau pemain-pemain baru dalam melestarikan penari atau tarian Sedati ini. Nah, kalau kita lihat keinginan dari masyarakat atau generasi muda lah kita katakan, agak sedikit grafiknya agak sedikit menurun untuk belajar tari Sedati ini. Nah, apa upaya yang kita lakukan? Upaya apa yang harus kita lakukan agar tari Sedati ini terus bisa dilestarikan? Jangan sampai nanti seiring dengan kemajuan zaman yang begitu pesat, tari Sedati ini nanti lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oke, ya saya rasa begini ya, kalau ada pandangan bahwa ini semakin tidak diminati, mungkin bahasanya karena ini juga bukan hal yang gampang dipelajari. Jadi saya melihat gini, di sebagian tempat justru minat untuk kesenian Aceh secara yang tradisi Aceh yang sangat dekat dengan tradisi Aceh, memang ada di sebagian tempat justru meningkat, walaupun memang benar secara umum ini juga kita menghadapi tantangan dengan maraknya dunia game, musik-musik modern dan budaya-budaya luar yang itu yang perlu kita seimbangkan sebenarnya. Kita juga tidak bisa menolak bahwa inilah perkembangan zaman, globalisasi memang seperti ini. Namun mempertahankan ciri khas inilah yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Ya, saya melihat gini di sebagian tempat mungkin kita juga akan coba terus terapkan metode-metode pelatihan yang bisa mempercepat atau bisa mengakselerasikan si anak yang ingin belajar tadi agar lebih cepat bisa. Karena kita juga tahu ini zaman juga udah serba instan, rata-rata juga generasi muda mendapatkan yang cepat-cepat. Ketika belajarnya lama itu jadi membosankan dan takutnya itu ditinggalkan. Jadi kita butuh upaya itu selain kita memperbanyak event-event dari apakah pemerintah maupun non pemerintah, kita perbanyak eventnya untuk sebagai panggung yang akan menjadi sebuah acuan gitu ya. Nah, dan di samping itu juga kita cari metode-metode dan bagaimana saya pribadi juga lagi coba bersama teman-teman mengembangkan sebuah metode pembelajaran seni yang memang tidak cuman berbicara seni tapi juga seperti tadi bicara pencapaian karakter dan juga di situ kita coba terapkan kemampuan entrepreneurnya juga, ada kewirausahaannya juga. Jadi kita tidak menganggap sebuah seni ini sebagai sebuah yang hura-hura saja, tapi nilai di belakangnya kita dapat dan nilai itu kita aplikasikan lagi ke tempat yang lebih bermanfaat, sehingga ketika dengan ada ya tujuan masa depan ini tadi juga akan menambah minat si anak-anak yang ingin belajar tadi tentang Sedati, belajar Sedati dan juga tarian-tarian kesenian Aceh lainnya tentunya. Iya, baik Haris. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita sudah di penghujung kebersamaan pada malam hari ini dalam obrolan budaya. Sebelum kita berpisah, Haris dan Rifa dengan pemirsa dan pendengar, mungkin ada harapan atau poin-poin penting yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan kita sebagai closing statement. Silakan, Haris. Ya, baik, harapan kami selaku praktisi juga harapannya tentu saja kita harus terus bersinergi dari pihak instansi pemerintah maupun non pemerintah karena ini adalah tugas bersama
Nah, di samping itu juga kita perlu memikirkan langkah-langkah yang inovatif dan kreatif untuk menjaga kelestarian kesenian dan kebudayaan kita. Kita tahu hari ini bahwa perkembangan zaman bukanlah hal yang mungkin untuk kita bendung lagi. Namun bagaimana kita menanamkan karakter dan identitas yang kuat kepada generasi muda kita sehingga apapun yang masuk itu bisa disaring dengan baik dan tidak merusak identitas kita selaku masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia tentunya. Jadi harapannya tidak ada soal tolak menolak, ini adalah kerja kita bersama, kita kawal bersama, kita laksanakan bersama, begitu saya rasa. Iya, baik, silakan M. Rifa. Ya kalau Rifa pribadi berharapnya tuh kepada kaum muda nih supaya sadar akan kekayaan yang ada di adat dan budaya kita nih. Jadi punah atau tidaknya tari sedati ini ada di tangan kita. Jadi kita jangan pernah menyepelekan tarian kita ini. Kalau bahasa Acehnya tuh kena bain datu ranyo, bek dapet tuo. Jangan lalai dengan budaya-budaya luar. Ya, begitu saja. Iya, baik. Terima kasih Haris Muharram dan juga M. Rifa Syahputra, juga Fadlan Aulianda dan Safrizal sudah bersama RRI pada malam ini dalam obrolan budaya. Terima kasih pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya malam ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersama kembali. Saya Cut Zahrita dan semua kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.